penderita gula adalah penderita yang diawali dengan pankreas itu rusak. Ingat pelajaran saya, pankreas tidak berdiri sendiri. Ada 5 organ yang mengawali rusak duluan sebelum pankreas. Seperti saraf lambung, usus 12 jari, kemudian hati, saraf ginjal, nah baru pankreas. Kerusakan-kerusakan ini tentunya tidak mampu kita akan memperbaiki langsung pada pankreasnya. Kita harus memperhatikan kelimanya. Maka bagi mereka yang ingin meracik tumbuh-tumbuhan untuk mengobati diabetes, 5 ini diperhatikan. Jangan yang dipacu untuk menurunkan gula. Turunnya kemana kalau itu tidak terbuang? Sedangkan saraf ginjal baru rusak, tidak mampu dia memproses cairan-cairan keluar dari urin. Ketidakmampuan ginjal ini menumpuklah gula di dalam darah. Karena kerusakan saraf ginjal, akhirnya tumpukan menjadi batu, disebut batu ginjal. Maka perhatikan, kalau kita mengobati penderita diabetes untuk menurunkan, yang berarti harus segera kita buang melalui urin. Pakai apa buang? Pakai senyawa-senyawa aktif yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Ini namanya sempurna. Nah, saya ingatkan juga kepada mereka yang memang pinginnya berbisnis untuk mengobati orang atau membuat produk diabetes, perhatikan ginjal, usus 12 jari, dan saraf lambung. Tanpa kita memperhatikan itu, maka sia-sialah kita akan memberikan kesembuhan kepada penderita diabetes. Saudaraku Fen Hasan Sabila, banyak produk yang sudah berbicara, begitu mengkonsumsi 3 hari turun, konsumsi 1 minggu turun, bahkan ada yang 24 jam turun. Jangan berbangga. Turunnya kemana? Terbuangkah atau hanya mengendap di dalam darah? Ini berbahaya. Yang namanya penyakit jangan disimpan di dalam metabolisme. Saya ulangi, mengobati penyakit jangan disimpan di dalam metabolisme. Buang dari luar. Keluar dari metabolisme. Bisa melalui urin, bisa melalui BAB, bisa melalui keringat atau pori-pori. Itu baru benar. Maka jika ada konsumen atau pasien-pasien Hasan Sabila, kalau begitu minum, keringatnya luar biasa, bagus. 2 hari BAB terus menerus, baik. Kencing mengganggu tidur, aman. Artinya ini proses-proses di dalam perbaikan. Kita tidak perlu kaget. Ini adalah kerja herbal yang baik. Yang berbahaya, tidak ada gejala BAB, urin, biasa-biasa saja, keringat, tiba-tiba gula itu turun. Ini bahaya. Kemana turunnya? Tersimpan di dalam darah. Kapan dia akan meledak tinggi lagi? Menyerang jantung. Inilah yang saya katakan, mengobati penderita diabetes ini tidak mudah. Harus kita memperhatikan beberapa organ tadi ya. Kemudian, saudaraku Fen Hasan Sabila, penyebab gula darah yang saya maksud, yaitu penderita diabetes, kenapa mereka sulit sekali untuk turun atau bandel
Segala obat sudah dicoba tapi sulit sekali untuk turun. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah faktor merokok. Semua ini dari pola hidup Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan kesalahan obat, bukan. Bukan kesalahan para formulator, bukan kesalahan para dokter, bukan salah obat, tidak. Tapi dari pola hidup. Ya, perhatikan ya. Yang pertama adalah kebiasaan merokok si penderita diabetes. Itu yang pertama. Nah, jadi nanti kalau ibu mendapatkan suami diabetes, sekarang masih asik ngerokok, pelan-pelan Bapak dikasih tahu. Biasanya perokok ini dia lebih berat meninggalkan rokoknya daripada dia untuk mengobati sakitnya. Katakanlah uangnya cukup untuk beli obat, tapi lebih baik beli rokok daripada obat. Kalau sudah pecandu. Nah, bagaimana kita untuk memberikan tahu kepada suami atau sebaliknya? Tinggal buka YouTube-nya Hasan Sabilah, maka dia akan sadar. Ya, salah satunya adalah kebiasaan manusia merokok ini akibat dari sulitnya gula di dalam darah normal. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya tidur atau suka begadang, ngelembur, atau ngeluyur, atau kegiatan-kegiatan malam. Memang dia lebih senang di malam hari daripada di siang hari. Si penderita diabetes kalau melakukan hal ini, jangan katakan kalau dia ingin normal gula dalam darahnya. Kebiasaan hidupnya selalu begadang. Yang ketiga adalah terlalu banyak duduk. Penderita diabetes harusnya mengeluarkan keringat. Jalan sebentar-bentar, duduk, terus jalan lagi, aktivitas apa saja. Lakukanlah. Kalau kebiasaan di rumah, misalnya ngelap meja, nyapu, ngepel, nyapu halaman, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Olahraga kecil di sekitar rumah. Lakukanlah hal itu yang membuat diri kita menjadi keluar keringatnya. Yang keempat adalah kurang berjemur di siang hari. Saya sering menyampaikan, kalau mau normal penderita diabetes, maka lakukanlah kita biasa berjemur di siang hari atau berolahraga di siang hari. Ini penderita diabetes. Saya pernah berpesan, jangan kita lakukan pada pagi hari dan jangan kita lakukan di malam hari bagi penderita diabetes. Selanjutnya, banyak makanan camilan. Tidak sadar penderita diabetes, dia merasa bahwa camilan tidak termasuk bagian gula. Sehingga dengan asiknya begadang, asiknya ngelembur, camilan masuk terus. Nah, setelah mendengar saya, kebiasaan ini kita kurangi. Bisa mengurangi, bisa juga untuk menghentikan. Selanjutnya, setelah makan,
langsung tidur. Ini kebiasaan-kebiasaan buruk bagi penderita diabetes. Memang kalau dia sudah makan kenyang, langsung pingin tidur. Kenapa? Karena darah baru mengental. Dari mana pengentalan itu? Dari unsur gula. Tingginya gula, maka darah mengental. Setiap darah mengental tidak mampu dialiri oleh protein, oksigen, zat besi, omega 9, vitamin B12, magnesium. Karena darah mengental, maka lemas. Habis ngantuk, pengennya tidur. Ini kebiasaan-kebiasaan buruk. Ini harus kita lawan. Begitu ngantuk, langsung kita berdiri. Jangan dibiasakan untuk duduk. Berdiri, cari aktivitas, ngobrol mungkin di depan sama anak, sama keluarga, sama tetangga. Akhirnya ngantuk bisa teratasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kenapa diabetes sulit turun? Karena stres. Bermacam-macam jenis stres. Bisa stres mikirkan penyakitnya, bisa stres karena lingkungan keluarganya, bisa juga stres terjadi karena lingkungan pekerjaannya. Si penderita bekerja di tempat lingkungannya adalah lingkungan yang membuat dirinya menjadi stres. Maka gula tidak akan turun. Hindari. Bagaimana? Cuek saja. Tidak perlu kita pikirin. Stres sebenarnya itu dari diri kita, dari pikiran kita sendiri. Pikiran kita itu kan yang membuat terpikir, 1. Suara, 2. Melihat. Suara dan melihat direspon oleh otak menjadi pikiran. Pikiran yang berlebihan ini disebut stres. Artinya tidak perlu didengarin, tidak perlu kita lihat. Berarti itulah untuk menghindari stres. Selanjutnya, diabetes yang berlebihan. Makan itu takut, ini takut, apalagi yang melebihi dari itu. Contoh, ingin makan sayur hijau daun, takut, nanti gulanya naik. Ingin makan daging, takut. Terus ingin buah, takut karena buah ada gulanya. Diet berlebihan ini membuat gula sulit untuk turun karena tubuh sendiri membutuhkan sebenarnya. Tapi kita sendiri yang menghambat agar semua asupan-asupan itu tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, berlebihan dietnya ini membuat si penderita diabetes menjadi tidak sehat. Selanjutnya Bapak dan Ibu, si penderita mengabaikan pantangan diabetes. Sudah dikasih tahu pantangannya, hindari gula pasir, masih aja gula pasir. Hindari merokok, masih juga merokok. Hindari jelantah, masih juga jelantah. Hantam terus, yang penting nyaman. Ada santan, santan kan ini bulan Ramadan Pak, enak. Hantamlah santan terus. Setelah Ramadan masuk rumah sakit. Semua pantangan diabetes dilanggar. Kecut tidak boleh. Nanti apa saja pantangan diabetes wajib
bagi orang penderita diabetes harus dihindari? Nanti saya sampaikan. Selama ini belum ada yang menyampaikan hal ini. Bagi penderita diabetes yang wajib apa saja sih yang harus dihindari? Ini yang perlu kita catat sama-sama ya. Jadi penderita diabetes. Terus kita lanjutkan, terlalu banyak makan kalsium, makanan kalsium, Bu. Makanan kalsium itu, biasanya kita mau mudah mendapatkan kalsium itu ada di susu. Over. Terlalu banyak kalsium sehingga darah menjadi kental. Terjadilah kapur darah. Penumpukan kalsium di dalam darah terjadi pengapuran. Bersatunya gula di dalam darah dengan kapur, maka semua saraf menjadi mati, lumpuh. Kaki menjadi gedibel, tebal. Ya, kadang orang berpikirnya begini. Kan suami saya tidak boleh, Pak, makan nasi berlebihan. Ya saya kasih susu yang banyak biar badannya kuat. Ternyata salah. Keliru. Susu sehari 3 kali lagi. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Selama 10 tahun tidak putus lagi. Akhirnya terjadilah penumpukan kapur di dalam darah bersatu dengan gula. Kaki menjadi gedibel. Mati rasa. Kalau sudah mati rasa, hati-hati dengan serangan mata buta. Karena darah sudah tertumpuk dengan zat kapur. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir adalah terlalu banyak kalium. Ya, terlalu banyak kalium. Ini juga tidak boleh, Ibu. Kalium itu rata-rata banyak terdapat pada buah dan sayur. Maka penderita diabetes kita harus pilih-pilih sayurnya. Sayur yang paling aman yaitu bayam. Ya, kalau kelor nggak boleh, Ibu. Terus daun pepaya, bunga pepaya, wortel, kacang panjang, bayung, itu boleh. Kentang boleh. Brokoli, kubis tidak boleh. Itu menjadi pantangan. Nah, maka kita kalau bisa menghindari kalium dan kalsium, maka penderita diabetes menjadi sehat. Bapak Ibu, saudaraku Fen Hasan Sabila, kita masuklah dalam pantangan wajib penderita diabetes. Ada 7, Bu ya. Wajib loh ini ya, Bu. Artinya betul-betul penderita diabetes sanggup untuk meninggalkan. 1. Gula pasir. 2. Makanan kecut dan asam. Semua jenis makanan kecut dan asam tinggalkan. Obat kimia yang sudah melebihi dari 5 tahun mengkonsumsi tidak juga sembuh, tinggalkan. Mie instan. Daging ayam boiler. Jelantah. Tidak perlu kita menggunakan jelantah untuk diproses kembali untuk menggoreng. Dan yang ketujuh adalah durian. Ini tidak boleh. Jadi
kebiasaan Bapak dan Ibu hobi dengan durian, tapi penderita diabetes tidak perlu untuk dikonsumsi. Tinggal manggil Hasan Sabila. Buat apa, Pak? Durian kan? Ya manggil aja gitu. Oh gitu. Kan manggil. Ah. Pak Hasan itu padahal kan jauh. Manggil aja. Betul. Nah, ini tidak boleh. Ini harus kita hindari. Ya. Jadi misalnya Ibu di Pengasih, ya saya siap saja meluncur ke sana ya. Terus kemudian pantangan wajib tadi ada 7 Bu ya. Ibu, Bapak dengarkan baik-baik dan ini betul-betul dihindari ya Bapak dan Ibu ya. Gula pasir, makanan kecut, mie instan, ayam boiler, jelantah, durian. Obat kimia tadi, Mam ya. Obat kimia ya. Ya. Obat kimia. Ya. Tidak boleh. Ketujuh itu. Tapi kan saya rutinitasnya harus minum obat ini Pak Hasan. Apakah herbal bukan obat? Kalau bukan obat, kenapa bisa menyembuhkan orang? Kalau bukan obat, kenapa orang bisa bebas dari penyakitnya? Kalau bukan obat, kenapa yang stroke bisa jalan? Kalau bukan obat, kenapa yang epilepsi bisa sembuh? Kalau bukan obat, saraf kejepit, kenapa mereka bisa merdeka dengan saraf kejepitnya? Siapa yang katakan herbal itu bukan obat? Ya, jadi istilah obat ada kimia dan ada herbal. Kita masuk cara mengatasi gula yang sulit turun atau bandel. Penderita diabetes bandel, bagaimana cara untuk mengatasi? Mari kita belajar bersama Hasan Sabila. Pertama, hentikan obat kimia. Pertama aja sudah itu anjuran saya. Karena terbukti banyaknya sulit turun karena diabetes, bandel karena lamanya kita mengkonsumsi obat kimia. Kedua, hentikan makanan bersantan. Ini tidak boleh. Ini jadi pantangan berat bagi kita. Ya, kalau kita ingin mengatasi gula supaya bisa turun ya. Jadi seperti makanan Padang, kolak, dan lodeh itu jadi tidak boleh untuk dikonsumsi. Tapi kalau parutan kelapa untuk gudangan, ya itu boleh. Itu belum terjadi santan. Kadang orang berpikirnya, waduh Pak, kemarin saya makan itu ya Pak, parutan kelapa untuk gudang. Terus bagaimana dengan gula saya? Itu namanya belum menjadi santan. Santan itu adalah yang diperas kemudian direbus atau dimasak. Kalau santan yang misalkan kayak di es buah gitu Pak, boleh nggak itu Pak? Masih mentah. Masih ya? mentah. Nggak apa-apa. Oh, oke. Kemudian cara mengatasi lagi, banyaklah minum air putih yang diembunkan. Ibu, pelajaran setahun yang lalu ini Ibu. Ambil botol hijau, diembunkan. Setiap penderita diabetes selalu minumnya pagi hari sudah itu. Tidak harus satu botol itu habis. Bisa untuk siangnya, bisa untuk sorenya. Besok buat lagi. Selalu itu. Ya, hindari air mineral.
Itu aja. Air yang direbus masukkan di botol kemudian diembunkan. Ya. Taruh di dekat teras. Begitu Hasan Sabilah ronda diminum. Jadi habis nggak jadi obat ya. Oh enggak. Berarti ini sebetulnya fungsi botolnya ini kan harus botol beling ya Pak ya? Beling, Botol beling bukan yang plastik ya. Botol beling berwarna hijau. Fungsinya untuk apa nih Pak? Kenapa Itu warnanya menambah harus... oksigen. Oh, oke. Baik. Karena pengentalan darah pasti kekurangan oksigen. Tadi ada kurang protein, kurang oksigen, yaitu tadi. Mensuplainya pakai botol yang hijau yang berisi air. Baik. Ya, Bapak dan Ibu ya, lakukan hal ini. Kemudian cara yang terakhir adalah membuat ramuan. Nah, ini yang penting ini Bu sebenarnya. Hasan Sabilah selalu memberikan ramuan-ramuan herbalnya untuk mengatasi penyakit. Baik Ibu, siapkan bolpen. Yang pertama adalah pisang biji atau pisang kluthuk yang mentah. Berapa ya Pak Hasan? 2. Kupas kulitnya, potong-potong, masukkan ke dalam panci. Dalam kondisi mentah ya. Terus kemudian pala ambil 2. Ya, 2 biji pala ya. Dikeprek ini ya Pak ya? Dikeprek ya. Keluak 1. Umbi dewa 1. Satu ruas ya Pak ya? Iya, 1 ruas. Daun tempuyung 5 lembar. Nah, ini untuk memperbaiki Pak, saraf ginjal. Daun tempuyung. Maka ini tadi resep yang saya buat menyambung dengan semua organ yang membuat pankreas itu menjadi rusak. Daun tempuyung 5 lembar ya Pak ya. Terus kemudian ini yang agak sulit ini Pak. Tapi mau tidak mau harus saya katakan ya Pak ya. Benalu kedondong. Nanti, ambil 5 lembar juga. 5 lembar, ini pasti nanti ada yang nanya. Kalau nggak ada benalu kedondong, pasti nih Pak. Ya, kedondongnya ayo kita lutisan gitu kan. Ya benalu kedondong tidak ada gantinya ya. Jadi nanti yang bertanya tidak ada gantinya. Tapi nanti obat yang Diagri sekarang punya Hasan Sabilah itu sudah dilengkapi untuk diabetes bandel. Dia tetap akan turun. Kita sudah lengkapi. Tadi saya sempat briefing di pabrik untuk mengatasi ini. Kita kaji ulang. Ternyata kekurangan kita adalah diabetes yang bandel sulit turun. Nah itu nanti masuk di Diagri. Baik. Terus yang terakhir Bapak, ambillah kunyit 5 ruas. Dikeprek juga. Maka bahannya saya ulangi, ada pisang biji mentah, pala, keluak, umbi dewa, tempuyung, benalu kedondong, kunyit. Semua bahan cuci bersih, masukkan ke dalam panci, ukuran airnya 7 gelas, sisakan 3 gelas. 7 sisa 3, diminum pagi, siang, sore. Ya. Setelah 5 hari, Bapak cek dulu. Gula yang membandel, pakai obat apapun juga sulit untuk turun. Bapak cek dulu, turun tidak? Baik. Jika ini berhasil turun dan pada titik normal, katakanlah 120, berhenti.
tidak perlu kita teruskan. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, maka selesailah Hasan Sabilah telah memberikan semua pantangan dan gejala berikut resepnya kepada penderita diabetes.